Sobat investor semua, hari ini gue pengen nge-review investasi gue di Ethereum selama 5 minggu. Kira-kira bagaimana perjalanan gue? Simak videonya setelah yang satu ini. Oke, dalam 5 minggu ini bagaimana sih perjalanan gue? Mungkin seperti biasa, gue disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Oke, jadi bagaimana sih review gue selama 5 minggu ini? Ternyata di 5 minggu ini di Ethereum masih belum yang membaik banget. Memang sih secara kurva gue melihat sudah ada perbaikan, sudah mulai ada return positif gitu kan. Tetapi di portofolio gue belum seperti dulu ketika gue invest juga gitu. Untungnya gue setiap minggunya gue untuk investasi itu rutin gitu. Jadi gue akan dapat harga rata-rata turun gitu kan. Itu hal positifnya. Cuman sebelum gue invest lagi untuk hari ini, itu nominalnya 160.000 gitu. Nah hari ini gue pengen top up nih. Sekitar Rp50.000. Caranya bagaimana? Caranya gampang aja. Lo tinggal klik beli atau lo klik top up. Habis itu lo tinggal masukin nominal yang lo pengen investasiin. Habis itu selesai deh. Nah, kenapa segampang itu? Karena sebenarnya gue udah punya saldo yang ada di dalam. Kalau misalkan kalian belum ada, kalian top up dulu gitu. Baru nanti tinggal seperti itu. Tapi gue malah bukan yang kayak pesimis atau kayak gimana sih, tapi gue malah tetap konsisten untuk terus berinvestasi. Cuman mungkin apa sih info yang gue pengen kasih di video ini gitu. Info yang gue pengen kasih adalah sempat ada pemberitaan juga ya, yang dia tuh rugi karena dia investasi di kripto gitu kan, terus dia cut loss, tadinya dia kaya, terus tiba-tiba sekarang jadi pekerjaan apa aja dia terima gitu kan. Terus orang tersebut nyalain kripto gitu kan. Menurut gue itu bukanlah hal yang tepat atau bukanlah hal yang smart. Kenapa? Karena sebenarnya aset itu nggak ada salah apa-apa gitu. Yang salah itu adalah orangnya gitu. Kalau misalkan dia dari kaya terus tiba-tiba jadi miskin, berarti kan something wrong di dalam kepalanya dia gitu. Kenapa? Kenapa lo taruh semua duit lo di situ gitu loh? Udah tahu kripto itu resikonya gede banget gitu. Lo mau kaya cepat, tapi lo nggak mau rugi, itu kan aneh gitu. Jadi, gue selalu bilang ke orang, ketika lo investasi dimanapun, itu tuh pasti ada resikonya. Dan kripto ini tuh resikonya gede banget. Walaupun itu di blue chip coin lah, tetap aja gitu. Lo turunnya serem banget gitu. Bisa sampai 50% lebih gitu. Kalau lo nggak siap, lo terus tiba-tiba cut loss, ya hilang lah duit lo gitu. Kalau misalkan lo nggak cut loss, ya udah nggak apa-apa. Itu kan floating loss doang. Floating loss artinya adalah loss yang belum terrealisasi. Jadi kalau lo nggak klik cairin atau lo nggak klik jual, ya nggak bakal hilang duit lo. Itu sih sebenarnya. Jadi ketika ada pemberitaan-pemberitaan kayak gitu, tolonglah kalian smart juga. Karena seperti itu tuh semua tergantung daripada kitanya sendiri. Makanya kan ada yang namanya money management juga gitu. Money management, jadi kalau di kripto berapa sih saya taruh? Misalkan gue pribadi, gue taruh gocap, 100.000, gocap. Pelan-pelan aja gitu. Nanti lama-kelamaan juga akan gede gitu. Dan tujuan gue memilih nominal yang kecil juga supaya sobat investor mungkin bisa termotivasi dan kalau mau ngikutin silahkan gitu. Gak mesti kalian harus punya nominal gede baru bisa mulai invest gitu. Itu sih sebenarnya poin dari pembuatan video-video gue gitu. Biar menyemangati lo juga gitu. Jadi bukan hanya menyemangati diri gue untuk ke depan, tapi lo juga gitu. Itu sih sebenarnya poinnya gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya info singkat kayak gini tuh dapat mencerahkan kalian dan kalian tidak ngeblaming orang atau ngeblaming satu aset karena performance dia yang jelek gitu. Karena bisa jadi kitanya yang emang pengen untung gede tapi nggak mau rugi, ya nggak mungkin lah gitu. Udah jelas-jelas kalau misalkan untungnya dia bisa gede, pasti ruginya juga bisa gede. Kayak misalkan binary untungnya bisa gede banget.
Ya iyalah, tapi setelah itu lu bisa, kalau salah, lu bisa rugi puluhan persen gitu. Itu jauh dibandingkan saham maupun cryptocurrency gitu. Jadi lu harus bisa smart juga gitu di situ. Seperti apa menyikapinya dan money managementnya itu seperti apa. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengoptimalkan keuntungan kalian dan meminimalisir resiko. Itu aja guys. Kalau misalkan merasa setelah ini kalian, wah gue kayaknya mau mulai nih untuk investasi gitu di aplikasi Pintu seperti gua, kalian bisa pakai kode referral gua yang ada di bawah ini juga ya. Nanti kalian bisa dapat bonus dari 5.000 sampai 1 juta. Itu aja sih guys. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.